Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para subscriber, dan khususnya untuk MTS Siratul Ulum kelas 9, kita ketemu lagi di semester 2 ya. Ini bulan-bulan terakhir kalian belajar secara formal, karena dalam beberapa bulan ini kalian akan menghadapi beberapa ujian untuk menyelesaikan kelulusan kalian. Ya, jadi harap fokus, jangan lupa ikhtiar terus, jangan capek, dan jangan lupa berdoa. Oke, dari itu sekarang kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari Allah mudahkan dan Allah simpan di memori otak kita ini yang luar biasa ciptaan Allah. Nah, menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah semuanya ya. Sekarang kita masuk ke bab pertama dari semester 2 ya. Yaitu adalah bab kemagnetan. Nah, nih kalian sudah lihat judulnya ya, kemagnetan. Kalian udah tahu dong apa yang bakalan kalian pelajari, yaitu tentang magnet tentunya ya. Di sini yang akan kita pelajari tentang kemagnetan itu ada pemanfaatan medan magnet, ada konsep gaya magnet, ada sifat magnet bahan, ada juga bagaimana cara pembuatan magnet dan cara menghilangkan sifat magnet, kemudian penerapan elektromagnetik, ada teori kemagnetan bumi, induksi magnet dan gaya Lorentz ya. Nanti berarti ada rumusnya tuh kalau ada gaya Lorentz ya. Kemudian ada induksi elektromagnetik, transformator, ini juga masuk ke hitung-hitungan juga, ada rumusnya. Dan terakhir adalah kemagnetan dalam produk teknologi. Oke, kita bahas satu-satu dari mulai pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, swipe up. Oke. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, sambil mendengarkan bisa sambil membaca ya. Jika ada yang penting-penting silahkan ditulis ya, dicatat. Ya, biasakan mencatat, karena kalau mencatat itu hampir semua organ tubuh itu bekerja dan itu menambahkan kelekatan dalam daya ingat ya. Nah, di sini pemanfaatan medan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Khususnya karena kita pun juga manusia ya, kita secara bukannya secara teknologi ya atau secara penggunaan magnet secara langsung, tapi kita juga menggunakan magnet bumi ya, sebetulnya magnet bumi. Karena yang kita maksud adalah magnet bumi itu adalah gaya gravitasi. Jadi kayak misalnya kita tuh selalu ketarik mau lompat, kita kayak gimana, mau jatuh di lantai berapa, pasti jatuhnya ke bawah. Ya kan, mau apapun benda yang kita lempar pasti jatuhnya ke bawah. Nah, ini karena ada gaya tariknya. Dan kalau misalnya pada makhluk hidup tertentu kayak misalnya beberapa hewan, dia itu memanfaatkan magnet bumi ini untuk bermigrasi ya. Nah, yang disebut dengan biomagnetik, biasanya dia tuh memang sudah terpetakan ya, dia itu wilayah migrasinya seperti apa, karena dia memang mengikuti dari biomagnetik yang ada di tubuhnya dengan terpaut pada magnet bumi. Nah, di sini untuk magnet bumi itu sendiri ya adalah medan magnetik atau daerah atau suatu ruang lingkup ya yang ada di sekitar bumi, dan dia itu sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau yang disebutnya dengan gaya gravitasi. Nah, contohnya di sini ada beberapa hewan ya. Yang pertama adalah burung. Contoh kayak misalnya burung elang atau burung layang-layang ya. Dia itu bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi memang sudah berpatokan. Jadi kalau misalnya pada musim apa gitu ya, dia akan berpindah gitu. Nah, dari daur tubuhnya itu kalian bisa searching di Google ya atau di YouTube, itu banyak sekali. Jadi banyak orang yang dia meletakkan chip di dalam burung, bukan di dalam sih, di atas, biasanya di leher gitu ya, di leher burung elang, kemudian dilepas, kemudian dia memantau navigasi dari si elang tersebut. Ternyata mau berapa tahun pun si elang akan tetap bermigrasi di tempat yang sama
gitu. Jadi dan dia tuh apal walaupun tuh letaknya sangat jauh, itu dia tetap apal karena memang migrasi ini dia itu menggunakan partikel-partikel magnetik atau yang tadi disebut dengan biomagnetik yang ada dalam tubuhnya. Nah, untuk membuat peta navigasi. Nah, sehingga dia bisa tahu tuh dia menemukan tempat yang cocok untuk migrasi selanjutnya ke daerah yang mana. Seperti itu, ya. Ada lagi kayak misalnya ikan salmon. Nah, ikan salmon ini juga dia ada di Samudra Atlantik gitu kan, daerah Samudra Atlantik jauh sekali kan. Nah, dia itu bisa ke daerah-daerah yang air tawar. Jadi ikan salmon ini dia itu akan bertelur. Kalau pada saat dia mau bertelur, dia akan lari ke air tawar. Nah, nanti kalau udah netes, dia balik lagi tunggu udah berenang di samudra, di air laut. Jadi memang ikan salmon di sini ya, dia itu kok bisa tahu gitu ya dari bener-bener laut yang sangat luas si Atlantik gitu kan. Nah, kemudian dia sampai ke sungai-sungai ya yang ada yang dekat sama daratan. Itu bagaimana caranya dia bisa tahu ya tempat menetasnya di mana gitu kan. Nah, itu karena biomagnetik yang ada dalam tubuhnya. Kemudian lagi kayak misalnya penyu. Tapi kalau misalnya penyu umumnya dia migrasinya sendiri, nggak kayak misalnya burung ya, dia migrasinya bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau misalnya penyu dia migrasinya sendiri. Nah, itu juga udah dipastikan tuh dia kayak misal migrasi mau dari mana gitu kan. Nah, dia nanti akan migrasinya di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Kemudian ada lobster, tapi ini cuma satu-satunya lobster yang dia bermigrasi ya, yaitu adalah lobster duri, jenis duri ya. Kemudian ada lagi kayak semacam bakteri. Jadi dalam tubuh bakteri ini ada magnet, makanya bakteri ini dinamakan dengan Magnetotatic Bacteria atau MTB. Nah, dia ini juga sama, dia melakukan migrasi, dia membuat peta navigasi ya. Kemudian memanfaatkan medan magnet yang ada di bumi. Nah, bagaimana cara dia bergeraknya? Yaitu adalah dengan menggunakan flagellumnya atau flagella ya. Jadi bakteri pun juga bisa melakukan migrasi atau perpindahan tempat dengan memanfaatkan medan magnetik bumi. Ya, inilah beberapa makhluk hidup ya, contoh dari makhluk hidup yang memanfaatkan medan magnetik bumi. Berarti memang ya bukan manusia saja yang menggunakan magnet, tapi ya makhluk hidup lain pun juga. Oke, sudah paham sampai sini? Nanti untuk menambah referensi kalian silakan searching di YouTube ya ataupun di Google. Oke? Baiklah, kita langsung masuk ke konsep gaya magnet. Nah, di sini konsep gaya magnet ini kita harus tahu dulu pertama adalah apa itu arti magnet, kemudian apa itu arti kemagnetan, dan apa itu arti gaya magnet. Nah, untuk magnet itu sendiri dia berasal dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang artinya adalah batu magnesian. Nah, memang karena batu ini itu berasal dari suatu daerah yang namanya adalah Magnesia. Ya, itu ada di sekitar daerah-daerah Turki kalau nggak salah. Nah, di sini untuk batu magnet tersebut, jadi awalnya itu kalau nggak salah ceritanya nih ya, itu dongeng banget, tapi ibu belum tahu ya apa itu bener apa enggak. Jadi ada kayak pengembara gitu, penggembala kambing, domba gitu kan. Biasa di perbukitan gitu ya. Nah, kemudian dia membawa sebuah tongkat besi gitu untuk menggembalanya, untuk menggiring binatang-binatang ternaknya. Nah, kemudian pada saat istirahat, dia duduk di sebuah batu dan meletakkan tongkatnya tersebut disenderkan ke batu tersebut. Nah, hasilnya pada saat dia mau bangun, itu tongkat gak bisa ditarik, nempel banget sama batu tersebut. Nah, ternyata setelah diselidikin, ya kan ada banyak ilmuwan dan lain-lainnya, diketahuilah bahwa batu itu memiliki sifat unik. Dia bisa menarik logam-logam tertentu. Gitu. Makanya diberi namalah ya sesuai dengan daerah ditemukannya adalah batu
magnet ya, atau batu magnesium. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama yaitu selalu memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan, atau kutub positif dan kutub negatif. Jadi mereka selalu berlawanan ya. Nah, di sini ada hal yang unik dari magnet. Jadi magnet itu tadi kan saya bilang ya, dia punya dua kutub. Ya, ada kutub utara dan ada kutub selatan. Meski dia dipotong menjadi dua, ya, menjadi dua bagian seperti ini, dia akan tetap memiliki dua kutub masing-masing. Jadi walaupun sekecil apapun magnet itu dipotong-potong atau menjadi serbuk, tetap serbuk magnet tersebut memiliki dua kutub, dua bagian kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kita buktikan. Ini hasil patahannya ya. Jadi kita perbesar. Nah, jadi meskipun di sini kalian bisa lihat, jadi meskipun di sini sudah dipatahkan, tetap dia akan memiliki dua kutub yang berbeda. Ya, ini dia tolak menolak, tuh, tolak menolak, makanya jadinya nggak rata. Kalau misalnya dia rata, pasti dia akan nempelnya sama. Kita balik. Tuh. Tapi kalau misalnya kita gini, dia nempel. Artinya meskipun seberapa kecilnya ya magnet tersebut sudah dipatahkan, dia akan tetap memiliki dua kutub. Paham kan? Ya, meskipun sudah dipatahin ataupun jadi serbuk-serbuk. Pernah lihat kan serbuk magnet? Biasanya kalau kalian nonton YouTube slime, pembuatan slime gitu kan, dikasih serbuk magnet, nah itu tetap dia akan memiliki dua kutub. Oke? Baik. Selanjutnya adalah di sini untuk magnet itu sendiri, dia itu kalau misalnya dia kutub, dia kan memiliki dua kutub yang berbeda ya. Mohon maaf, ini kenapa? Sebentar. Ya, jadi di sini artinya dengan kata lain bukan hanya kita mengetahui bahwa magnet walaupun dia sudah berubah bentuk ataupun dia menjadi ukuran yang berbeda, dia akan tetap memiliki kutub-kutub yang berbeda. Nah, bukan hanya itu, tapi juga cara kerjanya. Dari sini kita tahu bahwa kutub pada magnet ini dia memiliki cara kerja yang hampir sama ya dengan cara kerja listrik. Kemarin kan udah belajar ya tentang muatan-muatan listrik kayak misalnya elektron, proton gitu ya. Nah, itu sama cara kerjanya. Dimana kalau misalnya dia kutub-kutub yang sama, misalnya kutub utara dengan utara gitu ya, atau selatan dengan selatan, nah maka magnet tersebut dia akan tolak menolak untuk gayanya. Nah, sedangkan kalau misalnya dia pada kutub yang berbeda, kutub utara ditemukan dengan kutub selatan ya, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, jelaskan ya, sangat jelas sekali bahwa memang cara kerja dari listrik ya dan magnet, nah itu berlawanan. Dari sini kita tahu memang Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan berpasang-pasangan, berlawan-lawanan. Ya, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ya kan, ada utara, ada selatan, ada positif, ada negatif. Dari sini kita bisa tahu ya, kenapa Allah sangat membenci LGBT. Ya, karena memang Allah sudah menciptakan semuanya dengan berpasang-pasangan. Ya, nanti dari sini kita bisa tahu dari ilmu pengetahuan, nah siapakah yang bodoh? Ya, jadi orang yang bodoh itu bukanlah orang yang dia tidak bisa menghitung, dia tidak suka matematika atau apa gitu ya, atau nilainya jelek, bukan. Tapi orang yang dia melawan dari apa yang sudah Allah tentukan. Ya, karena memang pasti apa yang Allah telah tentukan, Allah telah gariskan, Allah sudah menjadi sunatullah. Nah, itu sudah yang terbaik buat kita ya. Nah, selanjutnya adalah energi terbesar dari sebuah magnet itu ada di bagian ujungnya, di bagian kutub-kutubnya. Ya. Jadi, kutub magnet ini susah kalau misalnya udah dipatahin, mau digabungin lagi itu susah. Karena tadi dia udah memiliki dua kutub yang berbeda.
dan memiliki dua kutubnya masing-masing. Nah, ini adalah bagian ujung ini yang memiliki energi terbesar, ya. Jadi bagian ujung. Walaupun udah dipatahin, tetap ini bagian ujung yang memiliki energi terbesar. Oke, kalian bisa cek pada gambar, ya. Ini kalian bisa lihat, ya. Jadi kalau misalnya yang dia tarik menarik utara dengan selatan, nah arahnya adalah dari utara ke selatan. Jadi gaya tariknya, arah garis magnetiknya dari utara itu keluar, nah selatan yang menerima masuk, ya. Nah kalau misalnya dia tolak menolak, nah seperti ini jadinya tuh, karena dua-duanya arahnya adalah keluar. Berarti kalau misalnya dua-duanya selatan, arahnya sama-sama masuk, ya. Jadi dia tidak akan bisa saling terkait, tidak akan saling terhubung, ya, atau dia akan tolak menolak. Baik, next kita ke selanjutnya masih ke sifat selanjutnya. Jadi di sini gaya magnet berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Jadi kalian harus bisa membedakan, ya. Jadi kalau misalnya apa itu gaya listrik, kemarin kalian udah belajar kan. Kemudian apa itu gaya magnet, sekarang kita udah belajar. Jadi kalau kemarin kita coba di review, diingat. Nah, gaya listrik itu adalah gaya yang berasal atau tarik menarik atau dorong menorong atau interaksi, ya, yang berasal dari muatan listrik. Ingat kan gaya kolom, ya, F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2, yang mana ada Q1 sama Q2 itu ada dua buah muatan listrik. Nah, berarti gaya listrik ini dia berasal dari dua benda yang bermuatan listrik, ya. Jadi dari muatan listriknya. Sedangkan kalau misalnya gaya magnet, dia itu interaksinya adalah dari kutub-kutub magnetnya itu sendiri. Gitu. Ya, paham? Oke, jadi bisa membedakan antara gaya magnet sama gaya listrik. Nah, kemudian selanjutnya adalah medan magnet. Tentunya adalah medan magnet adalah hampir sama kayak medan listrik, ya. Medan itu adalah ruang atau daerah, ya, atau wilayah. Nah, kalau medan listrik kemarin daerah atau suatu ruangan di mana dia masih berasa energi listriknya. Begitupun dengan magnet, ya, di mana ada suatu ruang, ya, ada jeda, ya, walaupun dia ada jeda kosong, tapi dia masih berasa energi magnetnya. Nah, contohnya kayak misalnya induksi atau didekatkan. Ini kayak misalnya ada paku, kalian bisa lihat, coba ibu coba gerikan lagi. Oke, bisa ya. Nah, ini ada paku kecil-kecilnya. Oke, nah kemudian ini ada magnet. Kalian lihat, ini ada jarak ya kan? Tuh ada jarak ya. Bukan sihir. Tuh dia langsung nempel. Nih. Ini ya. Ini pada ada ruang. Tuh. Lihat kan? Mereka pada diri. Nah, ketarik deh. Nah, padahal tadi kan di sini daerah sininya kosong kan? Nah, itulah yang disebut dengan medan magnetik. Jadi walaupun di sini ada magnetnya dan di sini ada jedanya, tetap daerah ini adalah masih daerah medan magnetik, daerah yang masih berasa energi listriknya, gitu. Entah itu gaya tarik menarik ataupun tolak menolak, pasti yang penting itu ada energi magnetnya atau ada energi listriknya kalau dia medan listrik. Oke? Makanya kalau misalnya di suatu tempat gitu, kalian ke daerah-daerah, ada tulisan dilarang masuk kawasan ini memiliki tegangan misalnya 220 megavolt misalnya gitu kan. Nah, berarti memang padahal nggak ada apa-apa ya, cuma tanah rerumputan doang gitu kan. Jangan salah. Wilayah itu kenapa diamankan? Karena daerahnya masih mengandung medan listrik gitu. Kalau kalian nginjek masuk ke daerah situ, kalian bisa kesetrum tanpa tahu di mana sumbernya gitu. Oke? Paham ya? Baik, kita minimize lagi. Next, selanjutnya di sini kita ke ya sifat-sifat magnet bahan.
tadi kalian udah tahu ya, kalau misalnya magnet itu sebenarnya adalah sebuah batuan, ya. Sebuah batuan yang berasal dari daerah namanya Magnesia. Berita-beritanya ada di daerah Turki, ya. Nah, kalau yang magnet tadi udah kita sebutin, kemagnetan. Nah, itu adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda lain yang berada di dekatnya. Di sini untuk berarti ada benda-benda yang menarik benda lain. Ayo, paham nggak? Jadi ternyata untuk tarik-menarik di sini atau tolak-menolak itu bukan hanya dilakukan pada magnet saja, tapi beberapa benda itu juga bisa memiliki energi kemagnetan. Nah, kita pelajarin dulu nih setelahnya. Di sini suatu benda-benda itu apa? Suatu bendanya itu ada dibagi menjadi dua macam, ada bahan magnetik dan ada bahan non-magnetik. Yang mana bahan magnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan bahan non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, kalau kalian udah tahu kan kayak misalnya besi, ya kan, itu bisa ditarik kan oleh magnet. Nah, makanya kalau misalnya magnetik apa? Berarti ada plastik, ada kertas, ya, ada kayu. Nah, itu nggak bisa ditempeli oleh magnet, tidak bisa ditarik oleh magnet. Tembok nggak bisa ditarik oleh magnet, ya, karena dia benda-benda non magnetik. Untuk benda magnetik di sini dia memiliki beberapa sifat, dibagi menjadi 3 bagian. Ada benda ferromagnetik, ada benda paramagnetik, dan benda diamagnetik. Kita bahas satu-satu ya. Mohon maaf agak ngos-ngosan. Baik, untuk yang benda ferromagnetik. Benda ferromagnetik ini adalah benda-benda yang dia bisa ditarik dengan kuat oleh magnet. Ya, contohnya ada besi, ada baja, ada nikel, ada kobalt. Jadi tidak semua logam itu bisa ditarik oleh magnet. Ya. Nah, ada juga benda paramagnetik yang mana dia bisa ditarik oleh magnet, tapi kekuatannya itu lemah. Itu ada kayu, aluminium, platina, magnesium, molybdenum, sama litium, ya. Kalau lemah berarti maksudnya tadi nempel terus tiba-tiba jatuh prok gitu, berarti tadi pas tadi nempel deh gitu kan. Nah, itu karena dia ditarik dengan lemah ya oleh magnet. Nah, selanjutnya adalah benda diamagnetik, yang mana benda ini ditolak oleh magnet, dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu ada contohnya, ada timah, aluminium, perak, tembaga, emas, dan bismut. Dari sini kalian bisa tahu kayak misalnya kalau kalian cek, oh ini misalnya ibu pakai emas ya, ini emasnya asli apa enggak ya, saya beli gitu kan, saya curiga nih gitu kan ya, misalnya ya kan, saya nemuin nih cincin di jalan gitu kan, nah ini cincin siapa gitu kan, nah tapi kamu harus kenalin dulu nih cincinnya cincin apa gitu kan. Nah, sebelum kalian menyimpan atau nanti mengetahui identitas dari si pemiliknya gitu misalnya kan, kamu harus tahu dulu dong gitu kan. Oh, ternyata ini adalah cincin emas. Tahu dari mana? Caranya bagaimana? Apakah harus bawa ke tempat aksesoris atau tempat emas gitu, toko emas? Enggak harus gitu. Kalian hanya perlu magnet, kemudian kalian perlu cincin, ya, cincin tadi atau gelang atau aksesoris lainnya yang kalian pengen tahu itu emas atau enggak. Nah, atau perak ya. Nah, itu kalian gini. Kalau nggak ada efek sama sekali ya, berarti dia memang bukan emas. Kalau misalnya dia tidak ada efek sama sekali berarti memang emas. Kalau misalnya dia ada efek ketariknya, nah berarti dia bukan emas. Karena kalau emas sama perak atau silver ya, nah itu dia nggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi pengen tahu emas ini misalnya campuran atau enggak gitu kan, emas ini asli atau enggak, nah itu bisa ditempeli dengan magnet gitu. Oke. Ini tuh nggak ketarik kan, nggak apa. Nah, karena misalnya emang ini emas gitu, berarti ini emas karena dia nggak bisa ditarik oleh magnet. Konsep ini juga dipakai bukan hanya untuk mengecek apakah benda ini asli emas atau perak gitu ya. Itu juga dipakai kayak misalnya di mesin penjual koin minuman. Tahu kan? Kayak kalau misalnya di Korea banyak tuh, ya kan, dia
masukin koin terus pencet terus ada keluar minumannya. Sebenarnya banyak dong yang bisa ngakalin gitu kan. Ya udah bikin koin bohongan aja gitu, nggak usah pakai koin uang gitu kan, mata uang. Nah ternyata kalau misalnya koin mata uang itu dia itu tidak menggunakan bahan-bahan yang ferromagnetik. Dia tuh menggunakan bahan-bahan yang dia magnetik. Jadi yang dia nggak bisa ditarik oleh magnet. Jadi kalau misalnya di mesin koin tersebut dia sudah otomatis udah otomatis ada magnetnya di dalamnya. Jadi pada saat koin masuk, magnet tersebut akan mendetek. Gitu. Kalau misalnya pas saat koin masuk kemudian koinnya ketarik sama magnet, nah berarti kan nggak mungkin minumannya akan keluar. Karena kan ketarik, nggak mungkin ke fase selanjutnya, ya kan? Nah, berarti koin itu palsu gitu. Jadi dalamnya itu udah ada magnetiknya. Jadi nggak mungkin kalau mesin-mesin kayak gitu udah bisa diakalin pakai koin-koin bohongan gitu ya, pakai buatan besi gitu kan, nggak mungkin ya. Karena memang sudah di desain sedemikian rupa agar tidak terjadi penipuan. Oke. Selanjutnya, nah, berdasarkan kemampuan menyimpan sifat magnet, ini dibagi menjadi dua bagian. Ada magnet permanen dan ada magnet sementara. Di mana magnet permanen ini adalah magnet yang tadi, kayak magnet yang benar-benar berasal dari alam, sudah sifat aslinya, ya, yang mana dia sifat aslinya itu nggak bakal bisa dihilangin dari sifat kemagnetannya. Jadi mau diapain aja, dia akan tetap ada sifat kemagnetannya. Tapi kalau misalnya magnet sementara, bedanya dia itu adalah magnet buatan yang berasal dari benda-benda ferromagnetik tadi. Ya, misalnya besi dijadiin magnet itu bisa. Nah, itu namanya adalah magnet sementara karena awalnya besi itu nggak memiliki kekuatan magnet. Tapi karena diproses dengan cara-cara tertentu, nanti kita akan belajar ya. Nah, itu besi memiliki sifat kemagnetan. Gitu ya. Tapi dapat hilang karena asalnya memang besi itu nggak punya sifat magnet. Nanti kita akan buat cara pembuatannya. Ini termasuk ujian praktek kalian ya. Baik. Nah, cara ngebuat magnetnya gimana sih? Kayak misalnya di sini ibu punya, lihat ya, ada paku baja ya. Paku baja ini tadi baja termasuk ke benda ferromagnetik, benda yang bisa ditarik dengan kuat oleh magnet, ya kan? Nah di sini benda-benda ferromagnetik ini termasuk paku baja ini, dia itu nggak punya sifat magnet asalnya, ya. Dia hanya dikategorikan benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah sekarang bagaimana caranya agar besi ini, baja ini, dia itu bisa memiliki sifat kemagnetan? Nah, yaitu dengan cara tadi membuat magnet sementara atau temporer. Bagaimana caranya? Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara digosok, kemudian kedua dialiri arus listrik, yang ketiga adalah dengan induksi magnetik. Ada 3 cara. Nah, kalau misalnya ini sudah menjadi ya magnet sementara dengan salah satu cara yang 3 tadi, habis itu kita mau hilangin lagi, mau balikin lagi menjadi sifat baja asli, ya, yang nggak punya energi kemagnetan. Bisa dengan 3 cara pula, yaitu bisa dengan cara dibakar, dipukul, ataupun diacak arah magnet elementernya, ya. Jadi sama cara membuat magnet sementara dengan 3 cara menghilangkan kemagnetannya dengan 3 cara juga. Oke? Baik, kita pelajari satu-satu. Nah, ini membuat magnet dengan cara digosok. Oke. Ini agak susah gesernya gimana ya. Oke, baiklah. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di sini cara membuat magnet dengan cara digosok. Itu kalian siapkan paku baja. Ya. Paku baja. Kemudian ada magnet batang. Ya, pakai yang mana aja boleh. Mau dia nggak utuh apa utuh, nggak apa-apa. Yang penting dia magnet. Mau magnetnya ladam, bentuk U, silinder, batang, terserah ya. Pokoknya magnet.
Nah, kemudian sama beberapa paku kecil untuk menguji apakah nanti paku ini benar-benar memiliki energi kemagnetan atau tidak. Oke, kita siapkan dulu. Oke, ini ada paku kecil ya. Lihat. Pengujian pertama, ini ada paku kecil. Ada paku betonnya, paku bajanya. Tuh. Nggak ada energi magnetnya ya. Oke, nggak ada energi magnetnya, nggak nempel. Nah, sekarang bagaimana caranya agar paku-paku kecil ini dia bisa menempel di paku bajanya? Cara yang pertama adalah tadi kita dengan cara digosok. Jadi caranya menggosoknya ini juga ada caranya ya, biar memiliki kekuatan kemagnetan yang tinggi. Yang pertama, tadi energi magnet terbesar ada di bagian ujung. Jadi kita pakai bagian ujungnya. Ya, bagian ujungnya buat gosok. Jadi bukan di tengah-tengah. Ya, bukan tengah-tengah gosoknya. Tapi pakai bagian ujung. Oke? Paham ya? Pakai bagian ujung karena bagian ujunglah yang energi magnet terbesar. Kemudian, cara gosoknya bukan ditempel gosok-gosok-gosok gini. Jadi bukan bolak-balik. Kalau gini namanya bolak-balik karena nempel terus. Ya kan? Tapi caranya adalah dengan satu arah. Oke? Paham ya? Setelah itu, kalian harus menentukan dulu sebenarnya sebelum gosok, ya. Kalian harus nentuin dulu kepala paku ini pengen jadi kutub apa. Gitu. Jadi kalian bisa menentukan kutubnya. Kalau kalian pengen ini utara, ya, ini selatan, berarti kutub yang kalian gunakan adalah kalau ini utara, berarti ininya harus selatan. Oke? Jadi akan berlawanan ngebentuknya. Kalau misal ibu balik pakai kutub utara, berarti ini jadinya selatan. Oke? Karena nanti kalau misalnya dia udah jadi magnet, ya udah terlanjur misalnya kamu seharusnya bikin utara sama selatan, jadinya malah selatan sama utara. Nah, berarti kamu harus hilangin dulu sifat kemagnetannya. Ya, dengan cara tadi. Agak ribet kan, dipukul atau dibakar atau diacak gitu kan. Nah, makanya mendingan dari sebelum kalian ngebuat, karena sudah tahu kalian mau membuat kutub apa di bagian pangkal atau kepala pakunya. Nah, ibu pengen ngebuat yang ini adalah utara. Berarti ibu pakai selatan, ya. Nah, ibu gosok. Satu arah. Semakin cepat ngegosoknya, ya, dan semakin lama ngegosoknya, maka energi yang tersimpan, energi kemagnetannya yang tersimpan, dia akan semakin besar. Ya, jadi semakin cepat, semakin lama, nah energi kemagnetannya akan semakin besar. Gosok terus, ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah capek ya, iya. Setiap cara pembuatan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sudah, ya, kita coba dulu dengan paku kecil. Ambil paku kecilnya dulu. Ya, tadi kita gosoknya cuma sebentar doang ya. Ini sudah. Kita tempelin. Nempel. You can see. Nah, kita ambil satu aja deh. Jatuh. Kita ambil satu aja, bisa nggak ya? Oh, tadi karena sebentar doang ya, jadi nggak begitu kuat. Oke, gini aja. Nah, tadi ini harus kalian tahu. Tadi kan ini yang kepala pakunya adalah kutub utara. Bawahnya selatan, ya kan? Berarti yang ujung sini nih, ya, dia menjadi utara, ini selatan.
ini utara ya. Kemudian yang ini selatan ya. Jadi nanti pembentukan aliran dari kutub-kutubnya akan seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, kekurangannya dari cara membuat digosok ini adalah capek ya, karena semakin lama, harus makin cepat cara menggosoknya gitu ya. Jadi capek banget kayak kalau ngebuat magnet dengan cara digosok. Udah gitu kalau misalnya kita mau ganti kutub, nah itu tadi harus dipukul dulu, harus dibakar atau diacak, kita gosok-gosok lagi dengan ngacak kutub magnetnya, baru bisa hilang kembali ke paku baja ya. Jadi capek banget kayaknya kalau dengan cara digosok. Nah, oleh karena itulah kekurangan dari dengan cara digosok. Tapi kelebihannya adalah harganya yang murah karena hanya menggunakan magnet dan paku bajanya saja ya. Tadi ibu bilang pasti ada kelebihan dan kekurangannya, kita harus saling menghargai itu. Oke, selanjutnya kita ke cara yang kedua. Nah, kalian perhatikan, ini adalah dengan cara membuat magnet dengan arus listrik ya. Jadi menggunakan perubahan arus listrik, menggunakan hukum asas Blake, kekebalan energi, di mana energi ini dapat berubah bentuk. Jadi kita memanfaatkan perubahan bentuk dari energi listrik nanti akan berubah menjadi energi magnet. Gitu. Kita siapkan dulu baca, bisa dibaca di situ materialnya yang diperlukan. Ada paku baja tentunya. Nah, kemudian ada ini ada kawatnya ya, ada kawat tembaga. Kemudian kita pakai baterai, dan tentunya tadi paku-paku kecil ya untuk melakukan percobaan ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita gerikan lagi. Nah, di sini kita lilit dulu ya kawatnya. Tadi biar cepat ibu sudah lilit. Sama halnya kayak tadi dengan cara digosok. Kalau digosok semakin lama dan semakin cepat, energi kemagnetannya akan semakin besar. Nah, kalau dengan elektromagnetik juga sama. Semakin banyak lilitannya dan semakin besar sumber energi listrik yang digunakan, maka kekuatan kemagnetannya akan semakin besar. Ya, misalnya di sini ini kan satu baterai adalah 1,5 volt, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kita tambah 2, nah berarti kan jadi 3 volt. Udah ini banyak lilitannya, ya, tambah energi listriknya tambah besar juga. Nah, itu akan semakin besar energi magnet yang akan dihasilkan. Oke? Udah ya, kita bikin sedemikian nyamannya untuk kita megang. Ini pasti agak panas. Nah, cara letakin baterainya gimana ya kan? Pakai yang mana? Terserah. Ini juga sama. Tapi enaknya kalau pakai elektromagnetik ya, dia tuh nggak perlu capek-capek. Cuman kekurangannya harganya aja yang mahal. Kalian harus beli baterai, harus beli tambahan kawat ya kan? Capek ngelitnya karena ini cukup kuat ya. Cukup capek ngelitnya sampai sebanyak ini. Nah, tapi kelebihannya gampang digunakan. Jadi kalau misalnya di sini adalah kutub positif ya, kutub utara ya, berarti yang sebelah sini kita taruh begini, ini kutub utara atau kutub positif, yang ini pasti jadi kutub negatif gitu. Kalau misalnya kalian mau lepas baterainya dari lilitan, ya udah hilang sifat kemagnetan yang nggak ada lagi. Kalian mau pasang lagi dengan sifat yang kutub berbeda, tinggal dibalik baterainya, nggak masalah gitu. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk ngebakar atau ngepukul atau ngacak-ngacak kutubnya agar sifat kemagnetannya hilang gitu, nggak perlu. Jadi tinggal cabut aja sumber energi listriknya, gampang kan? Hilang deh. Hilang apanya? Oke lah, kita coba dulu. Ini ibu pengen tadi tetap ini utara, ini selatan, pengennya tetap gitu. Berarti ini kita harus balik ya. Ibu pakai yang negatif, yang bawah buat yang positif. Dipegang, ini agak panas memang. Harus pas naruhnya biar ketemu.
Oke. Sudah ya. Kita ambil paku-paku kecilnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim. Yeay, nempel. Berhasil ya. Ya. Tapi tetap kekuatannya tidak terlalu besar. Lumayan ya. Banyak juga yang nempel. 4. Sama halnya kayak tadi ya. Kalau misalnya di sini jadinya adalah utara, ya ini utara, berarti ini selatan. Nah, berarti kepala paku yang kecil ini jadinya utara lagi, selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan. Oke? Gampang kan? Mau ganti juga bisa. Tinggal dibalik aja. Kalau misalnya kita mau pakai lebih dari satu baterai gimana? Ya gampang. Tadi, tapi kawat sisanya ini harus lebih panjang ya. Karena nanti nyusunnya begini, sama, nyusunnya paralel. Jajar. Nah, ini terkawat satu lagi, taruhnya di sebelah sini. Oke. Paham ya? Gampang kan? Itulah membuat magnet dengan arus listrik atau elektromagnetik. Baik, selanjutnya adalah membuat magnet dengan induksi magnetik. Induksi artinya adalah didekatkan. Kalian hanya butuh magnet, ya. Kemudian paku kecilnya, sama paku bajanya. Sudah, itu aja. Gampang sebenarnya. Cuma capek meganginnya. Ya, karena kita masih pakai manual ya. Tapi kalau dengan cara yang di sini, kamu lihat pada gambar, nah ini kan dia udah pakai alat ya, jadi nggak capek meganginnya. Induksi di sini sama elektromagnetik itu udah banyak digunakan pada peralatan-peralatan teknologi. Nanti kita akan belajar setelah bab ini. Oke. Induksi itu didekatkan, bukan ditempelkan. Jadi ada jeda di antara magnet dengan paku bajanya, ya. Tuh. Lihat, ada jeda ya, nggak nempel. Nah, kemudian kita dekatkan. Nah, nempel kan? Nempel ya. Tuh, nempel kan? Nah, inilah namanya induksi. Selama dia tidak nempel, namanya adalah induksi. Ya. Oke. Gampang kan? Baik. Sudah selesai deh. Dengan cara-cara membuat magnet sementara atau temporer. Ingat, ada 3 cara. Tadi ada dengan cara digosok, kemudian arus listrik, ya, atau elektromagnetik, dan terakhir adalah induksi magnet, ya. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan sifat magnetnya? Misalnya Bu tadi nih, yang ini udah, yang ini tadi bekas dengan cara digosok gitu kan. Lalu gimana cara ngilanginnya? Tadi kita pukul di sesuatu yang keras ya. Nah, kalau dipukul gitu ya, nah nanti hilang. Ya biasanya butuh waktu. Nah, terus kalau enggak kita bakar. Ada api, dibakar. Nah, tapi jangan pegang sampai kayak gini. Ini ngalir nih energi panasnya. Ya, jadi kalian harus menggunakan alat bantu untuk megang ininya, atau taruh langsung aja di api gitu ya. Nah, nanti ininya diambil dengan alat bantu. Oke, hilang dengan sifat kemagnetannya. Atau diacak arah kutubnya. Ya, tadi kan jadi sebaliknya. Jadi udah, ini cara ngacaknya. Makanya tadi Bu bilang, jangan kalau gosoknya ditempel gini 2 arus bolak-balik. Kenapa? Karena nggak akan terbentuk sifat kemagnetan ya. Karena ini fungsinya adalah untuk menghilangkan sifat kemagnetan, bukan untuk menanam energi kemagnetan di paku baja. Tuh. Oke. Gampang kan? Baiklah, sudah selesai materi kita untuk kemagnetan sampai hari ini. Masih ada lanjut, masih ada beberapa materi lagi, masih banyak sekali. Tapi cukup sampai di sini dulu.
kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya, jangan lupa untuk yang bagi kalian merasa ini perlu dicatat, harus dicatat ya. Karena kalau misalnya kalian rajin-rajin nyatat, sebenarnya itu akan menambah daya ingat kalian lebih lekat lagi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.